Halo semuanya, kembali lagi kita akan menceritakan kelanjutan sinopsis Parineti yang tayang di ANTV. Sebelum itu silahkan like dan subscribe dulu channel ini dulu agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih. Episode diawali ketika Neti menemani Gurinder yang sedang memasak makanan kesukaannya Sanju. Namun ketika melihat Neti yang agak melamun, Gurinder bertanya apa yang telah terjadi dan apa yang kau pikirkan. Neti berkata, aku sedang memikirkan Pari. Kenapa dia begitu tenang saat menghadapiku dan seolah-olah tindakanku ini tidak ada artinya baginya. Dia sama sekali tidak takut dengan apa yang aku lakukan dalam melawannya. Aku tidak tahu bagaimana bisa sekarang Pari menjadi secerdik dan sekuat itu. Bibi berkata, aku juga telah melihat sendiri bagaimana dia dengan santainya mengalahkanmu. Kalau dia Pari tentu tidak mungkin dia akan seganas itu. Aku rasa dia memanglah Parwati karena kekuatan dan kecerdikannya jauh di atasnya Pari. Dia tidak akan tinggal diam jika ada yang berani mengusiknya. Mendengar itu Neti langsung memarahi Bibi yang selalu memuji Parwati. Neti berkata, berhentilah mendukungnya karena dia tidak sekuat yang kau kira. Buktinya ketika ibunya diculik oleh anak buahku dia merasa sangat ketakutan. Sayangnya Sanju dan Pikram telah menggagalkan rencanaku sehingga Ambika pun diselamatkan. Mendengar itu Gurinder sangat kaget dan bertanya apakah penculikan Ambika itu adalah rencananya Neti. Neti berkata, benar sekali, setelah ini Pari akan ketakutan dan dia akan pergi ke luar negeri untuk menyelamatkan dirinya dariku. Dengan kesal kemudian Neti langsung pergi dari sana. Sementara itu Sukwinder yang masih curiga dengan gerak-geriknya Parwati sehingga dia pun berniat akan memberitahu Neti mengenai keberadaannya Parwati di sini. Akan tetapi HP-nya Sukwinder telah diambil oleh Parwati sehingga Sukwinder pun kebingungan mencarinya. Sukwinder akan menggunakan telepon rumah namun sama saja kabelnya juga telah diputuskan oleh Parwati. Sukwinder bertanya-tanya bagaimana caraku memberitahu Neti mengenai hal ini. Kemudian Parwati mendekati Sukwinder secara tiba-tiba dan dia bertanya kenapa Sukwinder terlihat ketakutan. Sukwinder dengan gugup berkata bahwa dia tidak ketakutan namun dia hanya kaget melihat Parwati yang muncul secara tiba-tiba di belakangnya. Kemudian pada saat itu Parwati langsung saja mengajak Sukwinder untuk ikut bersamanya ke Chandigarh besok karena akan ada pemujaan Ganesha di rumah Bajua. Parwati berkata, Neti pasti akan merasa sangat senang melihat Bibi datang ke sana dan kita akan melakukan puja bersama-sama. Mendengar itu dengan gugup Sukwinder pun menyetujui ajakannya Parwati. Keesokan harinya Sukwinder menyiapkan Parwati makanan ringan sebelum mereka berangkat ke rumah Bajua. Kemudian Sukwinder pergi menyiapkan barang-barang yang akan dia bawa. Sementara Parwati sendiri mengangkat teleponan dari Sanju. Parwati bertanya kepada Sanju kenapa dia meneleponnya. Sanju berkata, aku ingin memahami apa yang aku belum pahami. Mendengar itu Parwati berkata, aku tidak mengerti apa maksudmu. Dengan bingung Sanju kemudian mengalihkan pembicaraan dan menanyakan apakah Parwati akan datang ke rumah Bajua untuk melakukan puja Ganapati. Parwati berkata, tentu saja aku akan datang karena besok adalah hari yang sangat besar. Aku tidak akan pernah melewatkan hari spesial ini dan aku akan segera tiba di sana. Kemudian Parwati langsung mematikan panggilannya. Mendengar itu Sanju menjadi sangat heran kenapa Parwati begitu bersemangat ingin datang ke rumah Bajua. Singkat cerita malam pun datang. Neti mendatangi rumahnya Ambika karena dia ingin menemui Parwati. Niti bertanya kepada Ambika apakah dia akan mengizinkan Neti masuk ke rumahnya. Ambika berkata tentu saja dan silakan kau masuk, dan dengan kurang ajarnya Neti langsung saja berteriak di rumah orang dan berkata, Parwati di mana kau, ayo cepat keluar. Kau tidak usah takut kepadaku. Mendengar itu Ambika berkata bahwa Parwati sedang tidak berada di rumah. Neti berkata, aku tidak percaya. Dia pasti berada di rumah namun dia sengaja bersembunyi karena dia takut kepadaku. Aku heran kenapa dia takut kepadaku padahal aku tidak pernah melakukan apa-apa kepadanya. Neti kembali lagi berteriak dan dia terus meminta Parwati untuk keluar. Kemudian dengan kesal Ambika berkata, berhenti berteriak di rumahku karena suaramu sangat menjengkelkan. Sudah aku katakan jika Parwati tidak berada di rumah. Namun kau tetap saja ngeyel. Sekarang lebih baik kau pergi dari rumahku dan jangan buang-buang waktuku dengan mengurus wanita sepertimu. Namun meskipun dijelaskan seperti itu dengan ngeselinnya Neti malah menuduh Ambika berbohong dan sengaja menyembunyi Parwati. Ambika berkata sudah biasa terjadi, pembohong sejati akan menuduh orang lain sebagai pembohong.
Neti berkata, kau memanglah sudah berbohong kepadaku dan kau tak usah membela dirimu. Ambika berkata, jangan terlalu banyak omong kau dan lebih baik sekarang kau segera minta maaf kepadaku. Mendengar itu dengan sombongnya Neti berkata, kenapa aku harus meminta maaf kepadamu, itu tidak dibutuhkan. Ambika berkata, kau harus melakukan itu sekarang juga di hadapanku karena kau telah berencana menculikku. Neti bertanya, dari mana kau tahu mengenai hal itu? Ambika berkata, aku tahu Jai dan Apinas adalah anak buahmu yang telah kau perintahkan untuk menculikku kemarin. Aku sengaja terdiam dan tidak memperpanjang masalah ini karena di situ ada pemujaan, akan tetapi aku bersumpah demi Tuhan secepatnya aku akan membuatmu membusuk di penjara. Sayang besok atau lusa kau tidak akan bisa berdiri tegak di hadapanku lagi seperti ini. Mendengar itu Neti dengan ketakutan langsung saja meminta maaf kepada Ambika. Ambika yang melihat Neti yang ketakutan, dia pun semakin mengolok Neti dan berkata, ayo teruskan lagi kata-kata yang sok galakmu tadi itu, kenapa kau berhenti? Mendengar itu Neti bertambah kena mental dan dia kembali lagi meminta maaf kepada Ambika. Ambika berkata, gadis cantik, aku tahu kau tidak akan pernah berhenti sampai di sini dan kau pastinya akan melakukan langkah selanjutnya untuk melawan Parwati. Neti malah berkata kepada Ambika, aku heran kenapa putrimu Parwati terlihat begitu tenang saat menghadapiku. Apakah semua itu sengaja dia lakukan karena kemarin adalah hari puja? Ambika berkata, sungguh sayang kau tidak mengenali siapa yang telah kau usik. Parwati bagaikan laut yang sangat dalam, di luar terlihat begitu sangat tenang namun di dalamnya terdapat badai yang sangat mengerikan. Dia terlihat tenang bukan berarti dia tidak akan melawanmu. Bersiap-siaplah kau karena Parwati akan mencabik-cabik dirimu. Mendengar itu Neti benar-benar sangat ketakutan. Neti bertanya kepada Ambika, apakah Ambika mencoba menakut-nakutinya? Ambika berkata, untuk apa aku menakut-nakuti dirimu sedangkan kamu sendiri sudah takut sejak awal. Jika kau mau mari kita duduk sampai pagi, aku akan menceritakan kepadamu siapa Parwati sebenarnya dan bagaimana kejamnya dia jika dirinya yang tak bersalah malah kau usik seperti ini. Mendengar itu Neti semakin terlihat sangat ketakutan dan dia langsung berpamitan untuk pulang. Melihat itu Ambika hanya tersenyum. Keesok harinya puja akan kembali dilakukan dan terlihat Gurinder serta Neti sedang menyiapkan peralatan puja bersama pendeta. Terlihat di pagi itu Neti sudah mulai tenang dan tidak ketakutan lagi. Ketika melihat ibunya yang datang ke sana, Neti pun dengan bahagia memeluk ibunya. Niti berkata, aku sangat senang melihat ibu datang ke sini, namun kenapa ibu tidak memberitahuku terlebih dahulu? Apakah ibu sengaja membuat kejutan untukku? Sukhwinder berkata, kemarin aku akan memberitahumu namun teleponnya rusak. Beruntungnya Parwati datang ke rumah dan memberitahuku kalau di sini akan dilakukan puja serta Parwati juga yang membawaku datang ke sini. Mendengar itu Neti yang tadinya merasa senang langsung mengerutkan muka dengan ketakutan. Neti berkata di dalam hati, kenapa Parwati membawa ibuku datang ke sini? Tentu ada yang tidak beres dengan semua ini. Hari ini adalah hari terakhir dari tantangannya kepadaku dan aku takut dia akan melakukan hal yang mengerikan kepada ibuku. Sementara itu Ambika merasa sangat kesal dengan Parwati karena Parwati tidak memberitahu Ambika kalau dia akan membawa ibunya Neti ke rumah Bajwa. Parwati berkata, ibu ini adalah bagian dari rencanaku untuk melawan Neti. Ambika berkata, namun bagaimana jika Sukhwinder memberitahu Neti mengenai hal ini? Tentu rencanamu akan gagal. Terlihat Ambika benar-benar sangat kecewa kepada Parwati. Sementara itu Neti yang meminta ibunya untuk bercerita bagaimana ia bisa datang ke sini bersama Pari. Namun ketika Sukhwinder akan menjelaskan itu, tiba-tiba saja Bibi dan Gurinder datang ke sana dengan sok ramah. Mereka menyambut Sukhwinder dengan sangat hangat. Melihat itu Neti menyuruh Bibi dan Gurinder untuk pergi karena mereka bisanya hanya mengganggu saja. Sukhwinder berkata, jangan begitu Neti, biarlah aku bertegur sapa dulu dengan Bibi dan Gurinder. Neti berkata, namun ini adalah masalah penting. Pari pasti telah menyusun rencana jahat sehingga dia membawa ibu datang ke sini. Mendengar itu Bibi dan Gurinder langsung terkejut. Bibi berkata, apa Parwati yang membawa Sukhwinder datang ke sini? Ya Tuhan, bentar lagi akan datang kehancuran. Gurinder juga dengan ketakutan berkata, Parwati sangatlah mengerikan. Sukhwinder berkata, apa yang aneh dengan hal ini? Aku rasa semuanya baik-baik saja. Parwati telah melakukan sesuatu yang benar dan dia membawaku ke sini supaya aku bisa bertemu dengan putriku. Neti berkata, ibu tidak tahu Parwati itu adalah Pari.
Dia sangatlah licik dan dia pasti merencanakan hal yang sangat jahat kepadaku, oleh sebab itulah dia membawa ibu datang ke sini. Sukhwinder berkata, aku tidak mengerti dengan semua ini apa sebenarnya yang telah terjadi di antara kau dan Parwati. Neti berkata, ini hanyalah sebuah permainan Bu, namun ibu tidak perlu khawatir karena dia tidak akan mampu mengalahkan aku. Aku akan memenangkan semua ini. Sementara itu Parwati juga meyakinkan Ambika pasti rencananya akan berhasil dan dia meminta Ambika agar tidak khawatir. Asistennya Ambika juga mendukung Parwati dan berkata, Parwati sangat benar. Rencana kali ini pasti akan berhasil. Aku telah membantu Parwati menyusun semua ini dengan baik. Begitupun dengan Babli, dia meyakinkan Ambika jika Neti pasti akan kalah dengan semua kelakuan bejatnya. Sehingga mendengar itu Ambika pun menjadi tenang dan dia memberikan semangat kepada Parwati agar tidak menyerah dalam melawan Neti. Ambika berkata, terus tekan penjahat itu dan buat dia ketakutan serta kebingungan di setiap saat, dan satu lagi, jangan sekali-kali libatkan Sanju dalam hal ini. Mendengar itu Parwati pun setuju. Setelah beberapa saat, keluarga Baju pada saat itu sedang melakukan puja Ganapati di hari yang kelima. Situasi pada saat itu sangatlah tenang dan mereka melakukan puja dengan sangat khusyuk. Kemudian Parwati juga datang ke sana untuk mengikuti puja serta Neti telah keluar dan bersiap-siap melakukan hal yang sama. Sekilas Parwati dan Neti saling menatap lalu kemudian mereka berdua melakukan puja tepat di sampingnya Sanju. Parwati di sisi kanan sementara Neti berada di sisi kiri. Melihat itu Sanju langsung menghadap ke arah Parwati dan berkata, terima kasih Tuhan, akhirnya Nyonya Singgania datang juga. Lalu Sanju juga mengajak Parwati melakukan arti dengan memegang api suci secara bersama-sama sehingga melihat dirinya yang sama sekali tidak dihiraukan. Neti pun merasa sangat kesal. Neti berkata di dalam hati, apa-apaan kau Sanju, kenapa kau selalu mempedulikan Pari? Neti langsung saja maju ke depan dan dia ikut-ikutan melakukan arti dengan Sanju yang membuat wajahnya Sanju yang tadinya tersenyum seketika itu menjadi asam, dan karena tidak mau melakukan puja bersama Neti, Parwati pun langsung melepas api tersebut yang diikuti juga oleh Sanju sehingga Neti pun melakukan arti dengan memegang api dia sendirian. Di saat Parwati dan Sanju akan menenggelamkan patung Ganesha di air, tanpa diajak Neti pun kembali ikut-ikutan memegang patung itu. Dan sesiai melakukan puja Sanju berterima kasih kepada Ambika dan Parwati karena mereka telah menghadiri puja ini, lalu kemudian Parwati dan Ambika langsung pulang. Melihat itu Bibi berkata kepada Neti, sampai saat ini Parwati belum juga melakukan apa-apa kepadamu, itu artinya dia akan melakukan rencananya di pesta nanti malam. Mendengar itu Neti hanya terdiam. Singkat cerita malam pun tiba. Pesta telah dimulai di rumah Bajua. Terlihat Sanju dan Neti sedang menyambut para tamu undangan karena Sanju juga mengundang rekan bisnisnya ke pesta tersebut. Dan tidak lama setelah itu Neti pergi ke samping sambil merencanakan langkah mereka untuk melawan Parwati. Gurinder berkata kepada Neti, sampai saat ini Parwati belum juga datang dan apakah dia akan menghadiri pesta ini. Namun meskipun begitu kau harus tetap waspada dan kau harus siap untuk melawannya. Mendengar itu Neti berkata bahwa dia sudah siap dengan rencananya untuk mengalahkan Pari, dan tidak lama setelah itu Ambika dan Parwati datang ke sana dengan penampilan yang sangat cantik sehingga Sanju yang melihat itu langsung saja terpana dan dia terus tersenyum menatap Parwati. Bibi yang melihat itu berkata, kenapa Sanju menatap Parwati seperti itu? Terlihat hatinya berbunga-bunga ketika melihat Parwati. Neti berkata, biarkan saja Pari menikmati masa-masa terakhirnya. Setelah ini dia tidak akan bertingkah lagi dan Sanju akan menjadi milikku selamanya. Kemudian tiba-tiba saja lampu menjadi mati dan hanya lampu panggung yang menyala, di mana di sana ada ajudannya Ambika yang umumkan kepada semua orang bahwa di pesta ini akan ada pertunjukan drama. Dengan hal itu diharapkan para tamu undangan bisa terhibur. Mendengar itu Sanju dan yang lainnya bertepuk tangan. Sementara Neti sendiri menemui kedua anak buahnya. Neti meminta mereka untuk menjalankan rencananya, yakni menghabisi Parwati dengan menimpanya dengan lampu gantung rumah tersebut. Kemudian anak buahnya Neti pun langsung pergi dari sana untuk menjalan rencananya. Kembali ke pertunjukan drama. Di panggung drama terdapat seorang pria yang berperan sebagai Sanju dan seorang wanita yang berperan sebagai Pari. Di adegan drama tersebut terjadilah pernikahan Sanju dan Pari yang meskipun pada awalnya Sanju menikah bukan didasari dengan rasa cinta, namun seiring berjalannya waktu Pari dan Sanju pun hidup bahagia di dalam ikatan pernikahan.
Sampai di sini baik Sanju dan Neti masih bisa menikmati drama tersebut dan mereka belum tersadar jika drama itu akan menampilkan kisah hidup mereka hingga pada saatnya mereka pun dibuat sangat kaget dan tersadar kalau itu adalah kisah mereka. Di saat drama tersebut menampilkan kemunculannya Neti yang berperan sebagai Neti. Di tengah kebahagiaan rumah tangganya Rajib dan Pari, datanglah Neti sebagai orang ketiga di kehidupan mereka. Sanju juga tidak bisa menghindar dari Neti karena tidak bisa dipungkiri dulunya Sanju juga mencintai Neti sehingga sejak saat itulah Sanju bisa dikatakan mulai membagi cintanya kepada dua wanita yakni kepada Pari dan juga Neti, dan tentunya hal tersebutlah yang menyebabkan perseteruan antara Neti dan Pari yang berlangsung cukup lama. Hingga pada saatnya pada drama tersebut juga ditampilkan bagaimana kejamnya Neti, Daljit dan juga Ginder di saat membunuh Pari di jurang. Melihat itu Gurinder dan yang lainnya merasa sangat panik karena mereka tersadar jika drama itu menampilkan kisah kebusukan mereka kepada Pari. Sedangkan Parwati sendiri duduk dengan santai sambil memperhatikan wajah kesal Neti yang ketakutan. Drama tersebut tidak sampai di situ. Namun di sana juga menampilkan Parwati yang mirip dengan Pari datang ke rumah Bajua memperjuangkan keadilan untuk Pari yang telah dianiaya. Melihat head itu Neti langsung terbayang bagaimana dia diteror oleh Parwati hingga hantunya Pari. Sehingga tak sadar Neti yang ketakutan pun tiba-tiba saja berteriak histeris yang menyebabkan drama itu langsung dihentikan. Ambika berkata kasihan Neti. Dia tidak kuat menyaksikan reka ulang kebusukannya sendiri. Dengan ketakutan Neti berlari dan akan bersembunyi karena tidak kuat menyaksikan drama yang tadinya, namun Neti dibuat semakin ketakutan di saat Pari tiba-tiba saja muncul di hadapannya. Pari berkata, kau telah membunuh bayiku dan kau harus mati. Mendengar itu dengan ketakutan Neti akan menghindar namun dia malah menabrak Parwati. Dengan ketakutan Neti meminta bantuan kepada Parwati dan dia berkata bahwa dia melihat Pari. Parwati berkata tidak ada siapa-siapa di situ. Neti berkata itu di depan, apakah kamu tidak melihatnya? Parwati berkata tidak ada siapa-siapa dan jika kau mengaku telah melihat Pari berarti yang kau lihat itu adalah hantunya Pari. Mendengar itu Neti menjadi semakin ketakutan, kemudian Sanju dan yang lainnya datang juga ke sana. Mereka bertanya apa yang telah terjadi. Namun Neti berbohong dan berkata bahwa dia hanya melihat tikus. Sanju berkata tetapi caramu berteriak keras sekali seolah-olah kau sedang melihat hantu. Kemudian Ambika juga datang ke sana dan meminta semuanya untuk kembali ke pesta karena tentunya tamu akan kecewa jika mereka tidak berada di sana. Mendengar itu semuanya pun langsung bubar kecuali Neti sendiri masih terdiam ketakutan. Neti mencoba memastikan apa sebenarnya yang dia lihat tadinya dan setelah menengok ke belakang lagi-lagi dia melihat Pari berada di sana. Sementara Babli, Parwati, Ambika serta Daima bersembunyi dan menyaksikan bagaimana rupanya Neti tersiksa ketakutan dan ternyata semua itu adalah rencananya Parwati yang telah memanfaatkan kecanggihan alat untuk menakut-nakuti Neti. Neti yang ketakutan pun langsung saja kembali ke tempat pesta. Neti bukannya kapok namun dia malah kembali merencanakan kejahatan. Dia meminta anak buahnya untuk mencampuri sebuah obat di segelas jus dan akan diberikan kepada Parwati untuk meminum jus tersebut. Di mana setelah meminumnya Parwati akan kehilangan kesadaran dan pada saat itulah mereka akan menghabisi Parwati dengan menjatuhkan lampu gantung tepat di atas Parwati yang sedang berdiri. Mendengar itu anak buahnya Neti pun langsung memberikan Parwati jus tersebut dan Parwati yang tak tahu apa-apa, dia pun langsung meminum jus tersebut. Melihat itu Neti berkata bagus sekali Pari, kau akan benar-benar mati untuk kali ini. Kau tidak akan bisa lagi mengganggu kehidupanku dan Sanju akan menjadi milikku selamanya. Kemudian setelah itu seorang pembisnis mengajak Parwati untuk berbicara. Melihat itu Parwati pun menaruh jusnya di meja dekatnya Sanju yang sedang berdiri dan Parwati mulai berbincang dengan pembisnis tersebut. Namun Sanju sendiri malah mengingat masa lalunya dengan Pari di mana dulunya Pari sering meminum sisa minumannya Sanju tanpa adanya rasa jijik sehingga dengan itu Sanju pun ingin mencoba melakukan hal yang sama. Sanju langsung mengambil jusnya Parwati dan langsung habis. Parwati yang melihat jusnya tiba-tiba saja habis. Dia pun menatap Sanju dengan tatapan heran. Tidak lama setelah itu anak buahnya Neti yang menyamar sebagai pelayan mendekati Parwati dan dia memberitahu Parwati jika ada seseorang yang mencari. Parwati mendengar itu Parwati pun meminta pelayan itu untuk mengantarnya kepada orang yang mencarinya. Pelayan itu setuju dan kemudian dia pun membawa Parwati menuju aula dan ternyata di sana sudah ada Neti dan anak buahnya yang telah mengawasi Parwati.
Neti meminta anak buahnya memotong tali lampu tersebut tepat ketika Parwati berada di bawah lampu itu. Dan benar saja ketika Parwati sudah berada di bawah lampu, dia tiba-tiba saja merasakan pusing akibat jus yang telah dia minum. Melihat kesempatan itu, tanpa berlama-lama anak buahnya Neti pun mulai memotong tali lampu tersebut, akan tetapi syukurnya Parwati langsung pergi dari sana sebelum tali yang dipotong oleh anak buahnya Neti terputus. Melihat itu tentunya Neti merasa sangat kesal karena dia gagal kembali menghabisi Parwati. Sementara itu Parwati sendiri terus saja berjalan sempoyongan karena pengaruh jus yang telah dia minum masih terasa. Dengan tidak sadar Parwati malah memasuki kamarnya Sanju dan dia mengira jika itu adalah kamarnya. Melihat itu Sanju berkata, "Kenapa kau terlihat oleng? Apakah kau sedang mabuk?" Akan tetapi Parwati menyangkal perkataannya Sanju dan dia malah menuduh Sanjulah yang sedang mabuk, dan karena mereka berdua terus saling tuduh-menuduh, akhirnya perdebatan pun terjadi. Parwati yang pada saat itu sedang pusing terus saja bersikeras memojokkan Sanju dan memintanya untuk mengakui kalau dirinya sedang mabuk, sehingga Sanju yang mulai berjalan mundur pun akhirnya terjatuh juga. Lalu kemudian dia ditimpa oleh Parwati dan tentunya adegan romantis pun terjadi. Kemudian Sanju melihat bulu matanya Parwati terjatuh sehingga dia pun langsung mengambilnya, dan menurut kepercayaan mereka jika salah satu bulu mata mereka terjatuh maka doa mereka akan cepat dikabulkan. Sehingga Sanju pun berkata kepada Parwati, "Nyonya Singhania, sehelai bulu matamu telah terjatuh, sekarang kau boleh meminta apapun yang kau mau karena Tuhan pasti akan menerimanya." Parwati berkata, "Apakah benar yang kau katakan Sanju? Jika begitu maka aku akan meminta sesuatu kepada Tuhan, namun aku bingung apa yang akan aku minta." Sanju berkata, "Kau telah memiliki rumah, mobil mewah, serta kekayaan yang melimpah, namun satu hal yang belum kau punya yakni cinta sejati. Kalau dibandingkan dengan uang, cinta sejati jauhlah lebih berharga karena dengan cinta semuanya akan bisa kita dapatkan. Jadi sebaiknya kau meminta agar diberikan cinta sejati." Mendengar itu Parwati berkata, "Kau sangat cerdas Tuan Bajwa. Kalau begitu sekarang aku akan meminta cinta sejati kepada Tuhan." Parwati kemudian memejamkan matanya dan mulai berdoa kepada Tuhan. Akan tetapi tiba-tiba Parwati mengingat di saat dia didorong ke dalam jurang oleh Neti yang membuat Parwati langsung meneteskan air matanya. Melihat itu Sanju dengan panik bertanya apa yang terjadi. Sambil menangis Parwati berkata, "Aku sangat mencintaimu Tuan Bajwa, namun kau telah berselingkuh dan mencoba membunuhku." Sanju yang mendengar itu dibuat sangat bingung. Sanju bertanya apa sebenarnya maksudnya Parwati. Parwati berkata, "Aku adalah Pari, istrimu." Mendengar perkataannya Parwati, Sanju langsung menangis dan bertanya, "Apakah kau mengatakan yang sebenarnya?" Sambil menangis Parwati hanya menganggukkan kepalanya. Sanju berkata, "Sudah lama aku mengharapkan ini darimu, kau bisa memberitahu aku dengan sejujurnya siapa sebenarnya dirimu. Aku sangat merindukan dirimu, namun selama ini kau telah membuatku bingung dengan namamu yang berubah menjadi Parwati. Asal kau tahu, semenjak kepergianmu aku selalu menunggu dan berharap kau bisa kembali lagi kepadaku karena sampai saat ini aku masih ragu jika kau telah meninggal dunia." Parwati berkata, "Sekarang aku telah kembali, namun aku tidak percaya jika kau menunggu kedatanganku karena kau tidak pernah mencintaiku, yang ada kau malah akan menikah dengan Neti." Sanju berkata, "Aku hanya mencintaimu Pari dan aku tidak bisa menikah dengan Neti. Kau adalah cinta sejatiku dan hidupku telah bergantung kepadamu." Sambil menangis Sanju lanjut berkata, "Sekarang kau telah kembali kepadaku dan aku mohon jangan pernah tinggalkan aku lagi." Mereka terus saling menatap dengan romantis karena mereka tidak menyangka jika mereka akan bersatu kembali seperti dahulu. Sementara itu Neti sedang mencari Parwati, namun dia malah kembali melihat sosok hantunya Pari yang sedang berdiri membelakanginya. Melihat itu Neti merasa sangat ketakutan dan ternyata itu adalah Babli yang menyamar sebagai hantunya Pari. Neti berkata, "Tunggu Pari, tolong dengarkan penjelasanku. Aku punya alasan tersendiri kenapa dulu aku membunuhmu." Namun Ambika yang mengontrol pergerakannya Babli dari kejauhan, dia pun memberitahu Babli supaya tidak mendengarkan perkataannya Neti. Ambika berkata, "Teruslah berjalan menjauh dan buatlah Neti merasa ketakutan sampai dia mengakui sendiri kebusukannya. Jangan sekali-kali kau turuti perkataannya Neti karena dia akan menjebakmu." Mendengar itu Babli pun menurut dan dia terus berjalan menuju lantai bawah dengan tujuan untuk memancing Neti ke tempat ramai. Neti terus saja mengikuti Babli sambil dia meminta maaf atas semua kebusukannya.
Akan tetapi pada saat itu dia melewati kamarnya Sanju sehingga dia pun merasa sangat kaget ketika dia tak sengaja melihat Sanju dan Parwati yang sedang bermesraan di kamar tersebut. Dengan kemarahan Neti langsung saja masuk ke dalam dan dia menyuruh Sanju dan Parwati untuk menghentikan adegan romantis mereka. Dan ketika melihat Parwati yang agak sedikit mabuk, Neti berkata, apakah kau sedang mabuk sehingga kau tidak punya malu memeluk Sanju? Namun Parwati yang masih mabuk pun berkata, pergilah kau Neti dan jangan menggangguku. Begitupun dengan Sanju, dia juga dengan mabuk yang meminta Neti untuk pergi dan jangan memegang tangannya Pari. Sanju berkata, pergilah kau Neti karena aku sedang menikmati kemesraanku dengan Pari. Sedangkan di bawah, Ambika bertanya kepada Babli di mana Neti. Bukankah dia sedang mengikuti Babli? Babli berkata bahwa dia juga tidak tahu kemana Neti pergi padahal tadinya Babli telah memancingnya untuk datang ke tempat ramai. Ambika berkata terus, di mana Parwati, kenapa dia juga belum kelihatan sampai sekarang? Seharusnya dia berada di sini dan kita akan menjalankan rencana kita untuk melawan Neti. Mendengar itu lagi-lagi Babli merasa sangat bingung karena dia juga tidak mengetahui di mana Parwati berada. Kembali kepada Sanju dan Parwati yang terus menyuruh Neti untuk keluar dan jangan mengintip mereka yang sedang bermesraan. Mendengar itu dengan kemarahan Neti terus menyuruh mereka untuk berhenti berpelukan sambil Neti berkata, sadarlah Sanju, ini adalah pesta bisnis dan bukan pesta percintaan. Lebih baik sekarang kau turun saja ke bawah karena rekan bisnismu telah menunggumu. Mendengar itu Parwati berkata bahwa bisnis sangatlah penting lalu dengan mabuk dia langsung pergi dari sana. Sanju juga akan keluar mengikuti Parwati namun Niti menghentikannya dan terus menyuruhnya untuk sadar dan tiba-tiba saja Sanju yang masih mabuk pun akhirnya terjatuh di ranjang. Melihat itu Neti berkata ada baiknya jika Sanju diam di sini dengan keadaan mabuk karena dengan ini dia tidak akan menggagalkan rencanaku yang akan menghabisi Parwati sekarang. Sanju tidak akan bisa menyelamatkan Parwati. Kemudian Neti pun pergi dari sana dan dia mengunci Sanju di dalam kamar tersebut dari luar. Sementara itu Parwati yang masih dalam keadaan pusing dia pun kembali ke tempat pesta. Terlihat Parwati masih linglung. Neti kemudian datang ke sana dan dia langsung saja memerintahkan anak buahnya untuk memotong kembali tali lampu tersebut karena Parwati yang menjadi target mereka sudah berada di bawah lampu itu. Dan supaya Parwati benar-benar berdiri tepat di bawah lampu tersebut Neti pun memanggil Parwati. Melihat itu Parwati dengan mabuk mulai berjalan mendekati Neti dan dia tidak tersadar jika lampu itu akan terjatuh. Ambika, Pami dan juga Babli yang menyadari hal itu langsung berteriak dan menyuruh Parwati untuk menyingkir karena lampu itu akan menimpanya. Namun Parwati yang masih dalam keadaan mabuk tentu dia tidak mengerti apa yang orang katakan hingga ketika tali lampu itu benar-benar sudah terputus dan lampu itu akan segera menimpa Parwati. Entah dari mana Sanju bisa keluar dari kamar yang telah Neti kunci dari luar karena tiba-tiba saja Sanju sudah berada di tempat pesta. Menyadari Parwati dalam bahaya dan meskipun pada saat itu Sanju juga dalam keadaan mabuk, Sanju langsung berlari secepat kilat dan berhasil memeluk dan mendorong Parwati sehingga dengan itu Sanju dan Parwati pun terjatuh sambil berpelukan. Dan syukurnya lampu itu tidak mengenai mereka berdua. Melihat itu bukannya senang dengan rencana busuknya namun Neti malah terbakar cemburu ketika melihat Sanju dan Parwati yang berpelukan. Kemudian setelah itu Ambika dan yang lainnya menghampiri Sanju dan Parwati dan bertanya apakah mereka tidak kenapa-kenapa. Sanju menyuruh mereka untuk tidak khawatir karena tidak terjadi apa-apa kepada Parwati ataupun Sanju. Sedangkan Gurinder juga menghampiri Neti dan bertanya apa yang terjadi. Namun Neti dengan kesal berkata, aku tidak habis pikir kenapa Sanju bisa datang ke sini padahal tadinya aku telah mengunci Sanju di kamar dan dia dalam keadaan mabuk. Kenapa dia selalu saja menyelamatkan Parwati? Kekesalannya Neti semakin bertambah ketika dia melihat Sanju yang membawa Parwati pergi dari sana. Karena ada yang akan mereka bicarakan mengenai bisnis, Neti bertanya-tanya kemana Sanju membawa Parwati. Sementara Ambika sendiri langsung saja mengamuk dan memarahi staf yang bertanggung jawab dalam acara ini. Ambika berkata, sekarang pertemukan aku dengan manajernya karena dia sangatlah lalai dan hampir saja putriku menjadi korban dengan kecelakaan ini. Mendengar itu petugas tersebut hanya meminta maaf kepada Ambika. Kembali kepada Sanju yang membawa Parwati ke kamar mandi. Melihat itu Parwati memberontak dan bertanya kenapa Sanju membawanya ke sini. Namun Sanju menyuruh Parwati untuk segera membasuh kepalanya agar dia yang mabuk bisa normal kembali.
Kemudian Sanju melihat ventilasi kamar mandi yang sudah jebol sehingga Sanju pun mengingat apa yang telah terjadi kepadanya. Tadinya di mana ketika Sanju dikunci di dalam kamar oleh Neti, Sanju pun terpaksa keluar lewat ventilasi karena dia ingin menemui Parwati dan syukurnya dia bisa sampai di tempat pesta dengan tepat waktu sehingga dia berhasil menyelamatkan Parwati yang akan ditimpa oleh lampu. Kemudian tiba-tiba saja Sanju berkata kepada Parwati, "Aku mohon tolong katakan yang sejujurnya apa yang telah kau sembunyikan dariku. Aku yakin ada sesuatu yang kau sembunyikan yang aku mengerti. Aku berjanji tidak akan memberitahu siapapun. Apa yang akan kau katakan kepadaku, kau tidak usah khawatir dan tolong beritahu aku apa yang kau sembunyikan." Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada episode selanjutnya.